Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafinolia Salim dengan NIM 23020155053 dari kelas 5A Komputer Akuntansi. Pada video ini, saya akan menampilkan pengerjaan modul 1 sampai modul 3, di mana modul 3 diselesaikan terakhir pada tanggal 16 Januari 2023 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tamul Fikri, SEMAK. Selamat menonton dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Syafinolia Salim akan menjelaskan tutorial penggunaan Accurate Online khususnya pada modul 1 yaitu setup awal database perusahaan. Tutorial ini diharapkan dapat membantu teman-teman dalam memahami langkah awal penggunaan Accurate Online. Baik, di sini kita akan langsung saja masuk ke informasi perusahaan. PT Ekonom Jaya Jaya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang bisnis mebel, perusahaan berdiri sejak 2019. Semakin berkembangnya bisnis yang dijalankan, maka per 1 Januari 2023, manajemen memutuskan untuk menggunakan Accurate Online untuk proses pencatatan akuntansi operasional perusahaan. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk ke dalam akun Accurate Online teman-teman, dimana nanti teman-teman bisa aja cari di Google Accurate Online, lalu teman-teman bisa login langsung. Tapi kalau misalnya belum buat akun, teman-teman bisa daftar akun dulu baru nanti login lagi. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini, tapi karena sebelumnya aku udah pernah bikin untuk tugas, ini ada satu perusahaan. Nah, nanti tapi kalau misal sebelumnya belum pernah bikin, nanti bakal ada tanda seperti ini di tengah-tengah sini. Nah, jadi kita langsung aja buat data usaha ini ya, pencet yang tanda plus di sini. Nah, mohon melengkapi data usaha berikut ini untuk memulai Accurate. Kita masukin aja nama usahanya sesuai yang ada di modul. Nama usahanya yaitu PT Ekonom Jaya Jaya. Kita salin aja ya dari modul. Kita klik. Bidang usahanya di sini lainnya. Kita pilih lainnya berarti. Ini ya. Lalu buat data usaha. Oke. Ini data usaha PT Ekonom Jaya Jaya berhasil dibuat. Klik lanjutkan untuk membuka data. Kita klik lanjutkan ya. Nah, di sini kita lengkapin ya kategori usahanya. Di sini karena level distribusi, jadi kita cari distributor. Tanggal mulai datanya 31 Desember 2022. Desember tanggal 31 Desember 2022. Ya udah benar. Terus ini rupiah ya. Terus metode biaya persediaannya sesuai modul yaitu FIFO. Nah, kalau sudah, kita klik selanjutnya. Ini Accurate Online ya. Kliknya kita. Lalu klik selanjutnya. Di sini kita ada menyiapkan akun perkiraan. Nah, karena kita akan melakukan impor daftar akun nanti, jadi kita tidak perlu centang ya, karena kalau dicentang nanti udah bakal tersedia, tapi karena kita mau impor daftar akun, maka kita uncentang aja yang ini. Lalu kita klik selesai. Langkah selanjutnya, setelah teman-teman membuat database perusahaan, teman-teman harus melengkapi informasi perusahaan. Di sini petunjuknya klik menu pengaturan, lalu preferensi. Di bagian perusahaan ini
kita lengkapin kayak telepon, faksimili, email sesuai yang ada di modul. Datanya udah sesuai ya, seperti yang sebelumnya. Periode akunnya Januari sampai Desember, mata uangnya Indonesia rupiah. Lalu kita isi alamatnya. Kota Surabaya. Posnya 60155. Ini udah terisi ya, tapi karena kita kecilin jadinya kurang kelihatan. Nah, kalau udah sesuai, kita bisa klik simpan. Selanjutnya kita akan melengkapi fitur dasar. Kita klik menu pengaturan, klik preferensi, lalu klik bagian fitur ya. Oke, di sini keterangannya adalah beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan, maka kita centang fitur multi mata uang. Lalu, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Lalu kita centang fitur pajaknya ini. Lalu, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan, maka kita centang fitur pencatatan aset tetap. Ini ya, udah kita centang. Lalu yang ini kita uncentang yang tidak diperlukan. Metode biaya persediaannya Vivo. Lalu bagian penjualan, kita ke bagian penjualan. Penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan, maka kita centang fitur penawaran dan pesanan penjualan. Lalu retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat, maka kita centang fitur retur penjualan ini. Lalu perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman, maka kita centang juga fitur tenaga penjual ini ya. Lalu perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman, lalu kita centang fitur jasa pengiriman ini ya, ini sudah kita centang. Lalu perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan, kita centang fitur syarat pembayaran. Nah, maka yang tidak ada dalam petunjuk penjualan ini kita uncentang ya teman-teman, seperti ini. Udah ya, udah benar penawaran dan pesanan penjualan, retur penjualan, lalu tenaga penjual, lalu jasa pengiriman, dan fitur syarat pembayaran. Lalu kita selanjutnya ke pembelian. Bagian akunting membuat PO atau purchase order, maka kita centang pesanan pembelian ya. Lalu dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Lalu maka kita centang fitur biaya pembelian oleh pemasok lain.
Oh ya, daftar harga pemasok juga kita centang ya, karena termasuk dalam fitur bagian purchase order tadi. Jadi kita centang 3 di sini. Lalu bagian persediaan. Bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Maka kita centang fitur permintaan barang. Lalu gudang yang dimiliki perusahaan yaitu depan dan belakang, maka kita centang fitur multi gudang ini ya teman-teman. Lalu perusahaan memiliki kegiatan memproduksi merakit barang. Nah, jadi kalau kita merakit barang, maka kita juga punya fitur multi satuan barang, kita centang, nomor serial atau produksi juga kita centang, dan produksi sederhananya kita centang. Jadi di bagian persediaan ini kita centang semua ya teman-teman. Maka kita cek lagi multi mata uang, pajak, pencatatan aset. Lalu di bagian penjualan tadi ada penawaran dan pesanan penjualan, retur penjualan, tenaga penjual atau salesman, centang jasa pengiriman, lalu syarat pembayaran. Nah, di pembelian tadi ini ada pesanan pembelian, ada daftar harga pemasok dan biaya pembelian oleh pemasok lain. Lalu di bagian persediaan ini kita centang semua ya. Maka kalau udah semua, kita klik simpan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melihat di mata uang, karena tadi sudah dijelaskan perusahaan itu menggunakan multi mata uang. Nah, jadi kita cek di bagian nih, kita klik menu perusahaan ya, perusahaan, lalu mata uang. Nah, kita cek di sini. Nah, karena kita baru ada rupiah aja ya teman-teman, kita ke data baru, lalu kita nih ya teman-teman, Singapura dolar, lalu kita simpan. Nah, kita cek lagi sekarang udah ada 2 ya teman-teman. Lalu kalau udah, kita selanjutnya cek bagian pajak pertambahan nilai atau PPN. Kita klik lagi menu perusahaan, lalu klik pajak. Nah, klik yang hijau ini, kita lihat di sini sudah ada PPN persentasenya 11%. Jadi karena udah tersedia ya, jadi kita nggak usah nambahin apa-apa lagi, kita close aja. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor daftar Excel-nya. Yang pertama kita impor yaitu daftar akun. Nah, maka kita akan mengklik menu buku besar, lalu akun perkiraan, lalu pilih yang ada garis 3 hijau ini, lalu pilih impor data ya teman-teman nih, yang simbolnya kayak gini. Terus kita impor dari Excel. Nah, sebelum proses impor, persiapkan hal-hal berikut. Nah, teman-teman bisa nyiapin ya kalau belum punya daftar akunnya di Excel, atau teman-teman juga bisa lihat contoh file yang ada di sini. Tapi karena dari saya sudah punya file Excelnya, jadi kita langsung cari di bagian file kita. Nah, ini udah ada ya daftar akunnya, maka kita klik 2 kali, lalu kita pencet unggah. Nah, di sini kita skip aja ya, kita klik lanjutkan. Lalu di bagian konfirmasi impor data, kita klik centang ya, karena nanti kalau udah ada data yang sama kita langsung terupdate ya. Jadi kita klik centang di bagian konfirmasi impor data, lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita berhasil ya impor datanya, 73 data berhasil diproses. Maka kita tutup kalau sudah berhasil. Nah, yang kedua kita akan mengimpor daftar pelanggan.
nih ya teman-teman. Nah, jadi kita klik di bagian menu penjualan, lalu klik bagian pelanggan, lalu pilih garis 3 yang tadi ini yang hijau, terus impor data. Kita impor data lagi dari Excel kayak yang sebelumnya ya, langkah-langkahnya. Nah, di sini kita cari lagi file Excelnya, daftar pelanggan ya teman-teman, jangan salah klik ya, nanti takutnya salah malah masukin daftar pemasok. Nah, kita di sini masukin daftar pelanggan ya. Lalu kalau sudah, klik unggah. Nah, di sini bagian ini pemetaan kolom data ini kita skip aja ya. Kita klik lanjutkan. Lalu di bagian ini juga kita klik centang lagi biar dia langsung ke update. Nah, di sini udah ada ya 5 ya. Di sini juga ada 5. Jadi kita langsung klik lanjutkan. Nah, 6 data berhasil diproses ya teman-teman. Lalu kita tutup, kita close. Lalu yang ketiga kita akan mengimpor daftar pemasok. Nah, di sini kita klik ya ke menu pembelian. Lalu klik pemasok. Kita ke bagian hijau ini, garis 3 hijau. Lalu kita klik impor data, impor dari Excel. Lalu kita cari ya file Excelnya seperti yang sebelumnya, daftar pemasok. Pastikan yang kita impor ini benar, lalu kita klik unggah. Lalu di bagian pemetaan kolom data kita skip lagi, lalu kita klik lanjutkan. Lalu di bagian ini kita masih sama ya, kita centang lagi biar dia langsung ke update nanti kalau udah ada data yang sama pada database. Nah, ini udah sesuai, lalu kita klik lagi lanjutkan. Nah, kita ini nggak ada data yang gagal ya, 6 data berhasil diproses. Lalu kita close. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor daftar barang, tapi sebelumnya kita tambahin dulu kategori persediaan ya. Nah, kategori persediaan yaitu ada kursi dan meja, lalu ada daftar kategori gudang, juga ada bagian gudang depan dan gudang belakang. Nah, lalu kita tambahkan dulu ya kategori yang bagian persediaan ini. Kita klik persediaan. Nah, menu persediaan, lalu ke kategori barang. Ini ya teman-teman. Nah, kita cek ya. Nah, di sini kan cuma ada umum ya. Jadi kita simpan. Kita buat kategori barangnya. Yang pertama yaitu kursi. Lalu kita simpan. Lalu ada meja. Nah, kita simpan. Nah, sekarang kita cek lagi di sini apakah sudah ada. Nah, di sini udah ada ya kursi dan meja. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga kategori gudangnya. Ada gudang depan dan gudang belakang. Nah, lalu kita klik lagi. Ini close aja dulu ya. Klik lagi persediaan. Lalu bagian gudang. Nah, kita cek dulu nih sebenarnya di sini ada utama. Nah, di sini kita ganti aja ya yang utama. Nah, bagian utama ini kita ganti jadi gudang depan. Lalu kita simpan. Tambah lagi ke bagian gudang belakang. Nah, di sini kita udah ada ya gudang depan sama gudang belakang. Lalu kita kalau gini udah kita simpan, lalu kita close. Nah, kalau sudah, lalu kita bisa memproses
pengimporan daftar barang ya. Nah, di sini kita klik persediaan, lalu kita klik barang dan jasa. Nah, di sini kita klik lagi garis 3 hijaunya seperti sebelum-sebelumnya, karena langkah-langkahnya masih sama ya teman-teman. Nah, kita impor data, lalu impor dari Excel. Nah, kita pilih filenya, kita pilih yang daftar barang, lalu unggah. Nah, di sini kita skip bagian pemetaan kolom data, klik lanjutkan. Nah, di bagian ini kita centang lagi ya, biar dia ke-update lagi datanya. Nah, 12 data berhasil diproses. Lalu kalau sudah kayak gini, udah berhasil, kita close. Dan juga kita close ya. Nah, selanjutnya kita bisa ke bagian daftar aset tetap. Tapi sebelum mengimpor Excel, kita tambahkan dulu kategori aset tetapnya, karena di sini ada tanah, gedung, dan peralatan. Kita bisa ke menu aset tetap, lalu kita ke kategori aset. Nah, kita cek dulu ya, di sini belum ada data, maka kita ke data baru, kita tambahkan kategori aset tetapnya. Yang pertama ada tanah, lalu simpan, ada gedung, simpan, dan peralatan, simpan. Nah, kita cek lagi sekarang. Nah, gedung, peralatan, dan tanah. Nah, lalu kalau sudah ditambahkan seperti ini, kita bisa close, lalu kita mulai mengimpor daftar aset tetapnya. Nah, di sini kita klik aset tetap, lalu pilih aset tetap juga. Nah, di sini kita klik garis 3 ya teman-teman. Nah, kita impor data lagi seperti yang sebelumnya, impor data dari Excel, lalu kita pilih file Excelnya ya teman-teman. Nah, kita pastikan benar yang diimpor daftar aset tetap, lalu kita klik unggah. Di sini kita klik lanjutkan, lalu di sini kita konfirmasi impor data, kita klik lagi lanjutkan. Nah, 4 data berhasil diproses. Nah, kalau udah berhasil, kita tutup. Nah, kita close ininya. Nah, setelah tahapan impor data persiapan awal perusahaan di Accurate Online selesai, beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan transaksi periode Januari 2023. Nah, jadi kita bisa lakukan proses akhir bulan. Nah, di sini kita pilih menu perusahaan, lalu ke proses akhir bulan. Nah, lalu kita pilih bulannya, bulan Desember tahun 2022 ya teman-teman. Lalu pastikan Singapura dolarnya itu 9.800 sesuai yang di modul, lalu kita simpan. Nah, lalu setelah proses akhir bulan bisa kita cek laporan keuangan sampai 2022. Kita bisa close dulu yang ini, lalu kita ke daftar laporan yang ada di paling bawah. Kita klik ini, lalu kita bisa ke neraca indeks kontrol. Kita ganti pertanggalnya tanggal 31 bulan Desember tahun 2022. Ini Indonesian rupiah. Tampilkan akun anaknya ya. Kita tampilkan. Nah, teman-teman, jadi di sini jumlah asetnya senilai 1.727.999.000 rupiah.
Nah, teman-teman kalau benar ini balance ya teman-teman. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi pada tutorial modul 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.